Baik, selamat siang saudara-saudara semua. Kita lanjutkan kuliah kita tentang geologi fisik dengan membahas umur relatif dan kegunaannya. Jadi pada minggu yang lalu telah kita bahas mengenai hubungan potong-memotong di antara batuan, kemudian juga kita bisa melihat atau menentukan jenis batuan yang bukan batuan sedimen, ya, dengan melihat apa yang ada di dalam batuan tersebut, misalnya apakah dia berbentuk sil, seperti adanya inklusi atau adanya fragmen-fragmen batuan yang ada di atas maupun ada di bawahnya, itu bisa kita katakan bahwa ini adalah suatu sil. Tetapi apabila kita mendapatkan fragmen batuan beku yang menempel atau yang ada di batuan di atasnya, maka kita bisa mengatakan bahwa batuan beku tersebut merupakan suatu lava flow yang mengalir di atas batuan yang lebih tua, kemudian setelah itu baru diendapkan batuan yang lebih muda. Kita juga bisa menentukan urutan-urutan batuan dari yang tua ke muda berdasarkan kandungan fosilnya, ya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa setiap fosil yang ada, setiap organisme itu mempunyai tenggat waktu hidup, ya, misalnya kapan waktu hidup trilobit dan sebagainya, maka kita bisa menentukan kapan umur lapisan-lapisan batuan ini terbentuk bila kita menemukan fosil-fosil tersebut di dalam lapisan batuannya. Sehingga dengan demikian kita bisa menentukan mana lapisan batuan yang terbentuk lebih dulu atau yang lebih tua, mana yang lebih muda dan sebagainya. Kemudian juga ada batuan, cara penentuan prinsip kontak metamorfosa. Tentu saja seperti batuan plutonik yang menerobos batuan sedimen, maka bisa kita katakan bahwa batuan penerobosan ini pasti akan menimbulkan efek yang merubah batuan-batuan sedimen di sekitarnya. Itulah yang kita sebut sebagai batuan metamorf, ya. Karena efek panas, efek tekanan dan sebagainya, maka batuan sekitar dari batuan terobosan ini bisa saja terubah, ya. Itu yang kita sebut sebagai prinsip kontak metamorfosa. Jadi kita bisa lihat di sini batuan yang lebih tua, ya, dalam hal ini adalah batuan yang mengalami efek bakar. Jadi karena munculnya atau menerobosnya plutonik ini, dia akan menimbulkan efek bakar di sekitar batuan yang lebih tua ini. Kemudian apabila kita ingin menentukan umur relatif dari singkapan yang kita jumpai, maka kita bisa rekonstruksikan apa yang kita lihat di alam itu, dan kemudian kita bisa membuat sejarah geologi dari daerah yang kita teliti, ya. Sebagai contoh, apabila kita melihat suatu singkapan yang demikian, ya, di mana kita bisa jumpai adanya lapisan batuan-batuan metamorf, kemudian ada batuan beku yang mengikuti perlapisan tersebut, dan akhirnya ada juga batuan-batuan yang tererosi dan sebagainya, maka kita bisa merekonstruksikan sejarah dari daerah ini. Sebagai contoh, pada awalnya kita mendapatkan satu lapisan-lapisan dari bawah ke atas seperti ini, ya. Jadi lapisan ini terbentuk secara normal. Secara lateral ini berlaku hukum superposisi dari Steno. Namun demikian, ada tenaga-tenaga yang bekerja pada daerah ini yang menyebabkan lapisan yang tadinya horizontal itu menjadi terlipat demikian. Ada antiklin, ada sinklin, dan seterusnya. Ya, jadi semua lapisan itu terlipat. Setelah lapisan ini terlipat, kemungkinan besar terjadilah terobosan batuan plutonik dari dalam bumi ke atas, ya, menerobos lapisan-lapisan batuan yang tadi sudah terlipat. Tentu saja penerobosan ini akan mengakibatkan adanya efek bakar di sekitar lapisan batuan sedimen tersebut.
ya. Kemudian apabila dia sudah membeku, semuanya sudah membeku, maka kemungkinan besar terjadi erosi di sini. Sebagian lapisan yang paling atas itu sudah hilang, ya, sudah tererosi. Kemudian setelah tererosi, muncul suatu daik dari dalam batuan, dari dapur magma ini, muncul daik yang membentuk pegunungan di atasnya, dan akhirnya pegunungan itu juga mati, dan akhirnya yang kita dapatkan adalah sisa dari gunung api tersebut, ya, yang kita sebut sebagai sumbat lava di sini, dan akhirnya membentuk bentang alam seperti yang kita lihat sekarang. Jadi dengan memperhatikan batuan-batuan yang ada yang membentuk bentang alam yang kita amati, maka kita bisa merekonstruksikan atau membuat sejarah geologi dari daerah tersebut. Lanjut. Jadi konsep ketidakselarasan atau unconformity itu bisa kita jumpai di alam. Konsep ketidakselarasan itu menggambarkan bidang erosi dan waktu di mana tidak ada pengendapan. Jadi intinya adalah adanya proses erosi dan waktu di mana tidak ada pengendapan. Ya. Ada erosi, kemudian tidak ada pengendapan. Berapa lama tidak adanya pengendapan itu? Itulah yang kita sebut sebagai waktu yang hilang atau hiatus. Ya. Jadi mengindikasikan adanya gap waktu pengendapan yang dikenal sebagai hiatus. Jadi kalau setelah erosi terjadi, jadi batuan itu naik ke permukaan, terjadi erosi, dan ini tidak mengakibatkan adanya pengendapan sebelum batuan ini terendapkan kembali, atau adanya rise sea level di daerah itu. Apabila terjadi rise sea level, maka baru terjadi pengendapan yang baru di atas bidang erosi tadi. Nah, kapan waktu mulai dari tidak adanya pengendapan ini, maka itu kita sebut sebagai hiatus atau waktu yang hilang. Nah, adanya erosi ataupun adanya waktu yang hilang ini, itu bisa mengakibatkan 3 jenis ketidakselarasan. Yang pertama adalah ketidakselarasan bersudut atau angular unconformity. Ini terjadi apabila kita mendapatkan batuan kita yang sudah terlipat demikian, itu tererosi. Kemudian dia terendapkan kembali, ya, di atas bidang erosi itu terendapkan lapisan yang baru, maka ini kita katakan bahwa dia merupakan suatu hiatus yang mengakibatkan adanya ketidakselarasan bersudut. Karena antara lapisan yang batuan yang tua yang terlipat ini dengan lapisan yang muda itu membentuk sudut yang sangat jelas sekali. Itu yang kita sebut sebagai ketidakselarasan bersudut atau angular unconformity. Kemudian yang kedua, itu bukan keselarasan yang kita sebut sebagai non-conformity. Jadi non-conformity itu adalah suatu batuan yang tadinya sudah terendapkan, yang sudah ada, itu tererosi, ya, tererosi, kemudian terjadilah rise sea level. Rise sea level itu mengakibatkan terbentuknya endapan yang baru di atasnya. Nah, antara endapan batuan sedimen yang lama dengan yang baru, itu terdapat ketidakselarasan yang kita sebut sebagai non-conformity. Dia sepertinya selaras, ya. Tidak ada sudut yang membedakan antara lapisan yang tua dengan yang muda, tetapi di sini ada waktu yang hilang. Ada ketidakselarasan yang terjadi di sana karena tidak adanya waktu pengendapan. Kemudian yang ketiga adalah ketidakselarasan sejajar yang kita sebut sebagai disconformity. Nah, disconformity ini terjadi apabila kita mendapatkan batuan lapisan yang tadinya sudah terbentuk,
ya, lapisan yang tua ini, kemudian dia tererosi hingga batas lapisan tertentu, kemudian di atas lapisan batuan erosi ini, setelah menjadi daratan, ya, kemudian ada rise sea level lagi, sehingga membentuk lapisan yang baru, tetapi sebagian dari batuan lapisan yang ini masih menunjukkan adanya bidang erosi, sedangkan sebagian lain itu terendapkan lebih dulu, ya, sehingga kita bisa katakan bahwa di sini terjadi suatu disconformity atau ketidakselarasan yang sejajar. Baik, lebih jelasnya kita coba lihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah singkapan-singkapan yang sangat terkenal sekali, ya. Ini di Siccar Point, di mana James Hutton menemukan hukum-hukum yang dia keluarkan yang berlaku sampai sekarang, ya, tentang stratigrafi. Dia di sini kita dapatkan suatu singkapan yang batuannya itu saling potong-memotong. Kita bisa tahu antara lapisan yang tua ini yang vertikal dengan lapisan di atasnya yang miring itu membentuk sudut, dan di antaranya itu terdapat suatu lapisan yang kita sebut sebagai suatu ketidakselarasan bersudut karena membentuk sudut antara batuan yang di bawahnya dengan yang di atasnya. Di sini juga lebih jelas, ya. Ketidakselarasan bersudut terjadi antara lapisan yang tua ini yang terlipat di bawah dengan lapisan batuan yang muda yang ada di atasnya. Demikian juga di sini kita bisa dapatkan di bagian bawah itu terdapat lapisan yang miring, kemudian di bagian atas terdapat lapisan muda yang lebih horizontal, sehingga di antara keduanya terdapat ketidakselarasan bersudut. Kemudian yang kedua yang kita sebut sebagai non-conformity atau bukan keselarasan, tetapi ada waktu yang hilang. Jadi seperti yang kita lihat pada singkapan ini, di bawah ini adalah batuan yang tua yang sudah tererosi, kemudian di atasnya terendapkan lapisan baru yang sejajar dengan lapisan yang ada di bawahnya. Jadi ini yang kita sebut bidang ketidakselarasan, tetapi dia sejajar, ya, yang kita sebut sebagai non-conformity. Kemudian yang ketiga adalah disconformity, ada suatu ketidakselarasan yang sejajar, ya. Jadi kita bisa lihat di sini, pada lapisan-lapisan ini kita tidak bisa membedakan strike ataupun dip atau kedudukan lapisannya itu pasti sama, ya. Jadi kita bisa lihat ini lapisan yang muda di atas, yang tua di bawah, tetapi di antaranya itu ada suatu bidang ketidakselarasan yang sejajar antara bagian bawah dengan bagian atas, ya. Tidak membentuk sudut apapun, tetapi kita tahu dengan adanya bidang ketidakselarasan ini, kita tahu bahwa pernah terjadi erosi di sini dan pernah terjadi tidak adanya pengendapan di sana untuk beberapa waktu. Ini yang kita sebut sebagai bidang hiatus, ya, karena ini tidak terdapat pengendapan di sana. Itulah yang kita sebut sebagai disconformity. Oke, selanjutnya hal yang terakhir yang bisa kita aplikasikan dari pengetahuan kita tentang hukum potong-memotong ini adalah merupakan suatu korelasi stratigrafi. Jadi pentingnya mengidentifikasikan marker atau lapisan kunci, marker itu lapisan kunci, kemudian menggunakan fosil indeks, dan ketiga mengidentifikasi litologi khusus, misalnya batu gamping dan sebagainya. Sebagai contoh, ini pada singkapan di daerah A, di daerah B, dan C, kita membuat suatu, kita membuat suatu hubungan korelasi antara ketiga tempat A, B, dan C. Kalau kita buat kolom stratigrafi di tempat A, di tempat B, dan di tempat C, maka kita bisa dapatkan kolom seperti berikut ini. Di mana kita bisa lihat pada bagian tengah, itu terdapat batu gamping yang cukup jelas keberadaannya pada tempat A maupun tempat B. Namun demikian, batu gamping di tempat C tidak kita temukan. Tetapi pada batuan di bagian bawah maupun di bagian atas dari
tempat C ini, setelah batu gamping, itu kita jumpai batuan yang sama dengan tempat A maupun tempat B. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa di tempat C terjadi hiatus atau terjadi erosi, di mana batu gamping di tempat C itu tidak terendapkan. Jadi dengan demikian, kita bisa hubungkan ketiga tempat tersebut, ya, batuan ketiga tempat tersebut, A, B, dan C, sebagai berikut. Di sini kita tidak bisa menggambarkan batu gamping di tempat C. Sehingga bisa kita katakan bahwa di sini terjadi hiatus. Inilah bidang ketidakselarasan di tempat C. Sedangkan di tempat A dan tempat B itu semuanya selaras. Ya. Jadi demikian manfaat dari pengetahuan tentang aplikasi stratigrafi untuk melakukan suatu korelasi stratigrafi. Nah, ini tadi sudah kita bahas mengenai keberadaan fosil untuk penentuan umur, ya. Jadi dengan adanya fosil-fosil ini kita bisa menentukan umur relatif dari batuan-batuan yang kita teliti. Ya, ini juga sama, ini lebih jelas lagi. Baik, terima kasih saudara-saudara semua. Mudah-mudahan kuliah kita hari ini bisa menambah pengetahuan saudara tentang bagaimana geologi itu bisa diaplikasikan pada pekerjaan kita. Terima kasih.